asumsinya tadi itu seperti itu, bahwa mereka lah yang mengatur negara ini karena dengan uangnya mereka mengatur negara. Nah sekarang kita mau bilang apa, ini ada kesempatan emas, ya kan? Pertama, ada isu-isu transparansi, akuntabilitas, Pak, yang semua orang tidak bisa menghindar. Taipan pun, pengusaha manapun tidak bisa menghindar dengan isu transparansi, akuntabilitas, digitalisasi. Ya, ada kewajiban mereka untuk transparansi seluruh kekayaan mereka yang ada di seluruh dunia. Panama Papers dibongkar, Pandora Papers dibongkar. Mau larikan uang ke mana? Ke SoftBank, ke sovereign wealth, tidak bisa. Semua diblok, jaringan-jaringannya diblok secara internasional. Mereka terkapar. Harus mentransparankan kekayaannya. Family office di kita gagal. Kemudian tax amnesty di kita gagal, tempat pelarian kekayaan mereka. Apalagi yang mau dipakai instrumennya? Nggak ada. Ya, nggak ada lagi. Selain harus mentransparansikan semua kekayaan mereka yang disimpan berpuluh-puluh tahun di luar negeri, dijadikan alat untuk mengatur politik Indonesia. Sekarang ditransparansikan. Nah, ini momentum buat Prabowo untuk mengambil alih kekuasaan ini. Ya, tapi kita ingin pengusaha-pengusaha itu betul-betul bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk masyarakat. Ketika negara dalam keadaan sulit, mereka harus berani mengambil uangnya itu serahkan untuk negara. Nah itu ada dalam sejarah yang sebetulnya itu. Karena dia merasa bahwa apa yang dia nikmati itu adalah fasilitas negara, tapi ketika negara dalam keadaan sulit, maka dia serahkan kepada negara untuk dikelola kembali demi kepentingan rakyat. Bukan memanas-manasin rakyat, ya, bukan mengipas-ngipas rakyat, bukan membentur-benturkan rakyat. Itu, mari. Herman, kan ada isyarat para pembuat kerusakan ini, jika dibiarkan, tidak ada kebaikan sama sekali, ini akan mendatangkan bencana lebih besar. Ya, bencana sekarang itu paling tidak penerimaan negara. Itu bencana kelihatan. Jadi bencana dari penerimaan negara itu Tetap konstan. Jadi apa namanya, tidak mencukupi untuk membiayai lebih lanjut. Itu loh. Jumlah orang bertambah. Apa itu enggak apa itu tidak bencana? Ini bencana ekonomi ya. Gitu. Jadi akibat itu tadi. Nah, mereka diberi kesempatan. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Just Talk, Justice Talk Show, edisi spesial bulan Ramadan tahun 2025. Pemirsa, tak terasa sepekan sudah kita berpuasa, namun tetap ngomongin politik, ngompol saat puasa Ramadan. Banyak perkembangan menarik. Terkini adalah menghadapnya sejumlah pengusaha, ada 8 pengusaha yang disebut-sebut publik ini para oligarki, menghadap Prabowo. Kita ingin coba kupas, ini menarik. Bersama kita seperti biasa ada Pak MS Kaban dan Pak Daeng. Pak Daeng, ini kira-kira ada apa ini? Ya, mungkin Prabowo sengaja mengundang mereka ya, karena ini kan bulan-bulan orang banyak sekali prihatin atau antisipasi masalah-masalah ekonomi. Dan kita tahu bahwa mereka ada kelompok-kelompok terkuat yang punya kendali atas ekonomi, atas pangan, sinergi, atas sumber daya alam, dan lain-lain ya. Sehingga mungkin wajar Presiden memanggil mereka untuk mintai pertimbangan atau apa, atau informasi atau apapun yang berkaitan dengan keadaan ekonomi yang terkini yang sedang dihadapi oleh Indonesia. Ada juga kemungkinan lain bahwa memang kita lihat Pak Prabowo mengambil kebijakan top of the top dari
ranking economic decision-nya atau peringkat sebuah kebijakan ekonomi, kita lihat Prabowo ngambil yang paling atas semua, Pak. 1, membuat Danantara. Udah paling atas. Sebagai pengelola keuangan, penanggung jawab keuangan. Ya, Danantara. Lalu dia bikin lagi lalu lintas devisa, membatasi lalu lintas devisa, kita udah bahas sebelumnya. Itu adalah paling atas kedudukannya di dalam masalah-masalah ekonomi. Ketika ini Anda lakukan, konsekuensinya akan banyak. Lalu bikin lagi bank emas. Nah, sebelum semua itu dilakukan, dia pangkas pajak 30%. 10% ya, 3 kali. Rencananya 3 kali. Dia mengambil logika bahwa ini untuk mengatasi ICOR, Incremental Capital Output Ratio Indonesia yang tinggi, Bang. Yang tinggi artinya kita ini termasuk yang tertinggi di ASEAN. Jadi tingkat pengembalian investasi atas sejumlah investasi yang dikeluarkan, tingkat pengembaliannya, pertumbuhan tingkat pengembaliannya dengan pertumbuhan investasinya terlalu jomplang. Pertumbuhan investasi atau pengeluaran atau macam-macam itu tinggi, tapi pengembaliannya rendah. Ini ditunjukkan oleh ICOR yang tinggi. Itu yang jadi dasar Prabowo melakukan pemangkasan hingga 30% anggaran. Karena ICOR kita yang tinggi, tertinggi dibanding negara-negara lain di ASEAN. Nah, itu kebijakan semuanya. Tentu tidak semua itu melahirkan kesukaan atau rasa suka dari semua orang. Kalau yang dibatasi lalu lintas devisanya, pasti Allah mendam kebencian. Gila, gua mau ekspor, biasanya aku simpan uangku di luar negeri, aku simpan devisaku di luar negeri, sekarang aku harus tahan di sini. Ini repot, ini bisa ketahuan semua, ini bahaya ya. Ya tapi terpaksa. Bagaimana, ini keputusan negara kan, mau dilawan negara. Kemudian Danantara dialihkan semua sumber daya ekonomi. Biasanya mereka pakai loh. Taipan ini pakai kayak jam sostek, taspen, asambri, dana-dana haji, bahkan dana-dana dana-dana jaminan sosial, dana-dana insurance, ya, dana-dana sawit. Dulu kan mereka pakai untuk kepentingan mereka, investasi, perdagangan, keuangan. Kayak kasus apa tuh, dana Jos Rayap, mereka pakai. Sekarang kan nggak bisa, ya kan? Akan dialihkan ke Danantara bisa jadi ya. Penghematan APBN alihkan ke Danantara. Itu yang biasa dipakai mereka, dialihkan misalnya ke Danantara, atau nanti ke bank emas untuk modal awal. Ya, itu udah pasti menimbulkan satu masalah bagi mereka. Gimana ini? Uang tidak ada beredar, bahaya nih. Itu semua harus diberitahu oleh Prabowo pada mereka. Gimana sikap kalian dengan sebuah kebijakan saya ini? Kira-kira itulah yang terjadi di dalam pertemuan kemarin. Menurut hemat saya. Tapi bisa lebih jauh lagi, misalnya bagaimana mengatasi masalah kelesuan ekonomi ini. Kan dia tahu juga Prabowo bahwa Taipan atau para kelas atas ini kan, para pemegang uang kelas atas ini, mereka mengendalikan 80% daripada ekonomi kita. Nah, sekarang mungkin ditanya, gimana kita mengatasi semua ini? Kan bisa juga begitu. Kira-kira begitulah spektrumnya. Tapi kelihatannya kalau menurut saya, dari berbagai kebijakan Prabowo yang ada sekarang, to be or not to be, mereka harus dukung. Ada kecenderungan atau kemungkinan mereka tak suka, seperti tadi, tak dukung apa langkah-langkah Pak Prabowo ini? Ya, kalau sudah jadi kebijakan negara, Prabowo pun harus ikut. Jangankan mereka, Prabowo pun harus ikut. Dia kan juga punya perusahaan, dia juga punya bisnis, dia pun harus ikut. Apalagi mereka ini. Tidak ada lah, semua harus ikut. Harus ikut pembatasan lalu lintas devisa, harus ikut pemotongan APBN yang sudah biasa pakai proyek APBN sekarang. Sabar dulu, ya kan? Biasa mereka pakai, mereka bandarnya. Sekarang harus sabar dulu. Yang biasa mengelola duit-duit dari jaminan sosial, dari segala macam, sekarang harus nyerah dulu karena dialihkan ke Danantara. Terus sementara di keep dulu pemerintah untuk ditata lebih lanjut, kira-kira gitu. Kita ingin tanya dulu terawangan dari Pak Kaban. Pak Kaban,
pada sesi sebelumnya Anda menyebut Indonesia gelap itu karena semua mentok, semua jadi masalah. Sehingga di 1 bulan terakhir ini misalnya terungkapnya korupsi yang semakin membuat panas situasi, rakyat semakin marah dan lain sebagainya. Tapi semua bermasalah dan semua mentok. Nah, sehubungan dengan dipanggilnya 8 naga ini kan kalau semuanya bermasalah, ini kan berarti ada sistem yang rusak ini. Nah, publik juga bertanya-tanya, ini yang ikut merusak kok malah dipanggil Pak Prabowo? Tanggapan Anda gimana nih, Pak Laban? Ya, begini. Terima kasih Bang Daeng, para pemirsa sekalian yang hari ini sedang berpuasa, tapi kita tidak berpuasa berbicara. Karena apa yang tadi menjadi sorotan tentang beberapa naga-naga dipanggil ke istana, ya. Selama ini kita sudah mendengar istilah 9 naga, ya kan? Dan semua orang punya persepsi tentang naga-naga itu. Tapi yang jelas kita harus memahami bahwa pemerintahan PS08 Prabowo Subianto ini kan sedang start untuk menggerakkan ekonomi. Sebagaimana disampaikan oleh Bung Daeng tadi, menggerakkan ekonomi itu dengan membangun kekuatan ekonomi sendiri yang diambil sumber-sumbernya itu adalah dari APBN. Dia dihemat, lalu dibangunlah institusi-institusi bisnis yang memiliki program-program besar, ya, yang di situ memiliki harapan. Tetapi di balik itu, faktanya, ya, di balik rencana-rencana besar tadi itu, faktanya banyak perusahaan yang tutup, ya, banyak bisnis yang berhenti, stop, ya, kemudian pengangguran bertambah, ya, dan ekspansi usaha orang sangat sulit, ya, sangat sulit orang melakukan ekspansi. Nah, berarti itu kan ada suasana yang tidak nyaman, ada suasana yang membuat harapan yang tadinya optimis kepada presiden itu ada semacam suasana berbalik, ya, suasana berbalik, menganggap kenapa terlalu lambat, kenapa terlalu lunak, mengapa terlalu lunak terhadap katakanlah kelompok-kelompok pebisnis yang sebenarnya pebisnisnya adalah mereka dibesarkan oleh Indonesia, ya. Jadi pebisnis ini, ya, mereka itu dibesarkan oleh Indonesia. Nah, tapi kemudian kenapa gitu kan? Ya, di beberapa tahun terakhir ini itu pebisnis yang dianggap kelas-kelas kelas atas, kelas elit, kemudian menimbulkan persoalan di tengah-tengah masyarakat. Contoh misalnya, ya, bagaimana kasat mata PSN di banyak daerah yang kemudian PSN itu hanya sekedar menggunakan simbol-simbol kenegaraan yang di dalamnya adalah manipulasi. Ya, sehingga itu menimbulkan ketidakpuasan, menimbulkan benturan-benturan, potensi konflik horizontal yang muncul, dan munculnya isu-isu yang sebenarnya kontraproduktif bagi presiden. Nah, karena presiden kita PS08 kan sejak pidatonya kita bisa dengar, ya, bahwa dia dengan kesadaran di bawah sumpah jabatan, bagaimana dia ingin persoalan law enforcement, persoalan penegakan hukum itu tidak ada kompromi, ya kan? Jadi harus betul-betul dilaksanakan sebagaimana amanat
undang-undang untuk penegakan hukum. Nah, jadi antara apa yang diinginkan oleh presiden, kemudian apa yang dikerjakan oleh para pengusaha-pengusaha yang kemarin dipanggil atau menghadap itu seperti ada kontradiksi. Ya, jadi mungkin karena ini era buku paradoks ya. Jadi serba paradoks gitu. Nah, jadi ini kan pengusaha-pengusaha ini boleh dikatakan mereka sudah banyak menikmati fasilitas, ya, banyak melakukan fasilitas yang diberikan oleh negara untuk mereka. Tapi kemudian ketika negara dalam keadaan katakanlah memerlukan support, bantuan, mereka menghindar. Nah, itu kan dulu terjadi waktu krisis 98 ya, krisis moneter. Nah, itu kan hanya waktunya hanya beberapa hari ya, dari suasana penyaluran BLB, kemudian ada krisis moneter. Nah, mereka malah mencari keuntungan dalam kesempitan ya, dan mencari dan mendapatkan keuntungan ya. Jadi dananya dia bawa, dia kasih aset-aset yang harganya tidak seperti apa yang seharusnya gitu, tidak sesuai dengan harga pasar. Nah, saya kira sekarang ini dengan kasus PIK ya, dan kasus-kasus PSN, dan di situ nuansa gitu ya, nuansa semacam penyimpangan ya, abuse of power, penyuapan dan sebagainya terjadi. Nah, sehingga menimbulkan kerisauan. Nah, keresahan dan kerisauan ini kan bisa menurunkan kepercayaan publik terhadap PS08 gitu. Nah, jadi langkah-langkah yang selama ini sudah ditempuh, seperti membangun komitmen dengan dengan membuat retreat ya, para menteri, para gubernur, para bupati ya kan, itu kan sebuah ajakan untuk ayo kita bersama-sama mengatasi bangsa ini, kita satu komando gitu kira-kira ya kan. Nah, tapi pengusaha-pengusaha ini mereka bermain menurut seleranya masing-masing dengan anggapan semua bisa ya, seperti lagu itu. Lagu siapa yang kemarin dengan polisi itu? Lagu bayar. Jadi seakan-akan semua bisa dibayar. Sehingga akhirnya PS08 ini mengalami degradasi kepercayaan. Nah, padahal ini kan masih baru. Ya, masih baru, semua dalam proses pembenahan ya, persiapan gitu. Nah, jadi oleh karena itu maka saya juga ingin mengingatkan fakta sejarah dari dulu. Apabila ada sekelompok pengusaha ya, mereka itu bisa mempermainkan pengaruhnya, itu biasanya merusak negara, merugikan negara ya. Saya pikir dulu PUC bangkrut juga ada kaitannya dengan itu ya. Bagaimana sekelompok pengusaha yang menggunakan dana-dana PUC, kerja-kerja PUC, tapi kemudian bangkrut, lalu digantikan oleh pemerintah Belanda di Indonesia gitu kan. Nah, juga itu yang pernah juga saya sampaikan, krisis moneter ya 98 itu kan juga berawal dari berapa banyak dana-dana masyarakat yang terhimpun dalam seperti dikatakan oleh Bung Daeng tadi ya kan, dana asuransi, dana haji dan sebagainya gitu kan, itu seperti hilang tak berbekas ya. Kalau memang benar dana-dana itu dipakai untuk kepentingan investasi, saya kira situasi tidak seperti sekarang. Sekarang ini daya beli masyarakat kan lemah ya. Kenapa? Karena pendapatannya segitu-segitu aja, sementara harga-harga mengalami peningkatan sehingga daya belinya berkurang. Gitu. Jadi saya kira ini adalah satu situasi betul-betul paradoks antara apa yang diinginkan oleh presiden dengan respon
para pengusaha-pengusaha dengan di situ jelas-jelas menampar wibawa penguasa, menampar wibawa pemerintah gitu. Jadi pemerintah itu kan butuh dukungan masyarakat. Tapi dengan apa yang terjadi sekarang, ya maka naga-naga ini ya kalau memang betul-betul terlibat melanggar peraturan-peraturan perundang-undangan, pantas dicabut. Ya, semua perizinan-perizinan dicabut karena mereka tidak berkontribusi yang positif. Nah, mereka memanfaatkan kesempatan-kesempatan untuk memperkaya kalangannya, tapi mengorbankan masyarakat dan meruntuhkan wibawa pemerintah. Menurut saya ini tidak baik. Ya, menurut saya ini bisa menimbulkan dampak negatif dan kemudian hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah yang baru mulai menata gitu. Pak Kaban, kan kalau dari sisi jumlah pengusaha-pengusaha ini kan dari rejim ke rejim masih itu juga pemainnya. Anda tadi menyebutkan dari zaman reformasi, ya, kemudian zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi, sampai sekarang awal zaman Pak Prabowo. Nah, sebagian publik juga menuding, Bang Daeng, ini kerusakan tata kelola ekonomi, keuangan, perbankan juga tak lepas dari mereka-mereka ini, gitu. Lalu kini Pak Prabowo masih minta masukan mereka juga, yang diajak ngobrol mereka juga. Sementara warga Banten itu menurut kelompok etis mau mengetuk pintu istana nggak dibuka-buka ini, gitu. Tanggapan dari sebelah ini? Ya, itulah yang saya katakan tadi, suasana paradok. Ya, jadi masyarakat itu banyak berharap kepada apa yang sudah dipidatokan oleh presiden, gitu. Nah, tapi pada saat yang sama saya katakan tadi bahwa apa yang dipidatokan dengan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu nggak matching. Nggak nyambung ya. Nah, jadi masyarakat di situ merasa, wah ini gimana presiden, gitu. Karena apapun cerita masyarakat itu berharapnya pada presiden. Nah, pengusaha-pengusaha adalah orang-orang yang selama ini mendapatkan manfaat. Nah, mendapatkan manfaat dan juga kadang-kadang menggunakan tangan-tangan kekuasaan untuk kepentingan-kepentingan mereka yang dikorbankan adalah rakyat, dikorbankan adalah masyarakat. Maka saya pikir semua perusahaan-perusahaan, ya pengusaha-pengusaha yang betul-betul terbukti mereka merongrong wibawa pemerintah, mereka melakukan manipulasi dari peraturan-peraturan yang ada, pantas mereka dibubarkan. Nah, jadi kita kan waktu sebagai pendemo kan turunkan pemerintah gitu kan, bubarkan kabinet kan itu. Sekarang bubarkan itu pengusaha-pengusaha yang tidak berkontribusi terhadap negara, yang mereka memanfaatkan jabatan-jabatan kekuasaan untuk semata-mata keuntungan mereka. Coba berapa banyak dana-dana yang di luar itu kenapa tidak pernah dibawa untuk kepentingan nasional? Ya, kenapa nggak pernah dibawa kepentingan nasional? Mereka selalu mendapatkan manfaat, lalu kemudian mereka taruh di luar negeri, ya kan? Dengan pengaruh-pengaruhnya, dengan jaringan-jaringannya, mereka mencoba memanfaatkan semua situasi itu. Nah, menurut saya nih, kalau kita mau membangun bangsa ini, ya mereka dibesarkan oleh negara, mereka harus membesarkan masyarakat, dan jangan rakyat itu dipaksa-paksa, jangan rakyat itu diintimidasi dengan memanfaatkan tangan-tangan kekuasaan gitu. Nah, Anda melihat seperti apa ini? Kan orangnya masih itu juga, termasuk mereka-mereka juga lah yang merusak tatanan ekonomi, keuangan, dan perbankan kita. Nah, itu yang sedang disikat sekarang kan. Yang paling awal dibesarkan Orde Baru, Bandar Minyak. Mohri. Yang anaknya kemarin tangkap, bisa adik. Itu bandar minyak paling awal. Awal-awal. Dia dibesarkan di era Orde Baru, ya kan? Untuk menjadi pengusaha, importir minyak,
mengatur semua kegiatan perminyakan di dalam negeri. Sekarang kok tiba-tiba anaknya ditangkap gitu. Padahal puluhan tahun aman-aman saja ya. Aman saja. Sekarang dia ditangkap. Anaknya ditangkap. Dia belum. Oh belum ya. Belum ditangkap. Anaknya sudah ditangkap. Akan ditangkap? Saya rasa di dalam kasus itu akan kesamping dulu, kegulung dulu mantan-mantan dirut Pertamina, kegulung semua. Ya harus dipanggil lah, masa transaksi 1 triliun sehari yang bersalah cuma Rifasi Ahan ke bawah sama teman-temannya itu yang di level dirut subholding ya. Nah ini kan dirut utama mesti tanggung jawab juga, dan di atas dirut utama lah mereka swasta nih yang besar ini. Nah yang mau saya sampaikan adalah itu yang paling besar, paling gede, paling besar itu ada di dalam migas. Pemainnya pemain ekonomi paling besar di Indonesia itu ada di dalam sektor migas. Nah pemain nomor 2 tuh nanti ada di sumber daya alam, di batu bara, di macam-macam itu pemain nomor 2 sesudah migas. Tapi permainan yang sebenarnya dari mereka kalau kita lihat polanya dalam kasus di Pertamina, kalau masih ada impor bang, itu masih bagus walaupun barangnya palsu. Kalau fiktif, nah itu kelasnya itu di atas rata-rata itu. Kelas nipu negaranya itu di atas rata-rata. Misalnya contoh nih, ngakunya ke negara impor RON 90. Ya. Terus RON 90 dioplos jadi 92 di sini. Yang bayar dioplos jadi 92. Tagihannya RON 92 kan? Tagihan keuangan Pertamina kan RON 92. Sekarang kalau ada tagihan ya. Jadi kalau kita urut nih Taipanisme di Indonesia itu yang paling besar siapa? Yang paling besar itu di migas. Nomor 2 terbesar itu sumber daya alam. Sumber daya alam itu yang paling besar di dalamnya kalau sekarang itu batu bara. Ya. Yang nomor 3 itu emas, perak, tembaga. Itu kan diwakili oleh Freeport, perusahaan asing Antam, kemudian Main ID dan lain-lainnya, ada BUMN dalamnya. Nomor 4 sawit. Di dalam sumber daya alam nih. Jadi itu urutan-urutannya. Nah, kemudian masuk ke dalam yang menguasai perdagangan di dalam negeri, pangan. Perusahaan-perusahaan pangan, makanya ada Indofood segala macam yang merajai impor gandum, yang merajai 20 ton impor gandum, 20 juta ton impor gandum setahun. 19. Ya segitulah, 10 sampai 20 juta ton impor gandum setahun. Kemudian ya itu semua adalah mereka yang mengatur jarak antara presiden dengan rakyat. Presidennya mau mensejahterakan rakyat, tetapi struktur atau buffer atau struktur untuk bisa mendistribusikan kesejahteraan ke rakyat melalui tangan mereka ini semua ya. Nah bahayanya kalau mereka ini tidak tunduk kepada apa yang diinginkan oleh negara atau pemerintah. Makanya ya dengan penangkapan dari bandar-bandar besar minyak kalau dilakukan secara sungguh-sungguh dan serius bagi usaha memberantas mafia minyak, itu bisa menjadi batu loncatan yang kuat sekali daya loncatnya untuk menghajar semua kerusakan dan kebusukan di dalam praktek pengelolaan kekayaan ekonomi Indonesia. Yang dikejar pertama nanti itu adalah sesudah ini adalah sumber daya alam. Harus itu sumber daya alam, nggak bisa nggak. Pertemuan kemarin dengan Pak Prabowo, para pengusaha ini termasuk warning atau seperti warning itu ada. Sumber daya alam berapa orang di dalamnya saya lihat. Ya kan? Wajah-wajah SDA misalnya itu kan baik. Wajah-wajah batu bara kan terlihat di situ mau. Mendalam. Nah baru keuangan yang digeser lagi, yang biasa mengatur-ngatur keuangan kita, mengatur dana jam sostek, asabri segala macam dipakai semua oleh mereka ini. Kalau bisa ditundukkan lagi oleh negara supaya turut serta di dalam pembangunan ekonomi Indonesia, bukan membawa-bawa devisanya keluar dan segala macam ya. Baru ke yang ngatur pangan ini, karena bulan Ramadannya kita kan benar. Gimana tuh pangan, harga beras, harga ini, eceran ini, eceran itu. Harga minyak goreng tuh
mesti di-pressing benar sama presiden. Tapi intinya bahwa negara itu terhalang untuk mengatur kesejahteraan rakyat oleh mereka. Kalau mereka mau berbuat baik, rakyat bisa dalam keadaan baik. Tetapi yang paling penting ke depan adalah bagaimana pemerintah mengambil alih kekuasaan ini semua. Bam, kalau selama ini kita mengeluh kan, kenapa pemerintah berkawan dengan Taipan, berkawan dengan ini? Bukan itu masalahnya. Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita nggak minta Prabowo ambil alih kekuasaan ini semua dari tangan mereka? Jangan pengusaha yang mempengaruhi presiden yang harus menguasai mereka ya. Kan gitu kalimatnya. Ambil alih semua kekuasaan ini dari tangan mereka. Gampang. Kita bisa ambil alih, kita bisa kerjakan. Gampang. Mau nggak? Kekuasaan itu real loh. Nyata loh. Kekuasaan itu bukan bayang-bayang. Kekuasaan itu norma yang nyata. Itu aturan nyata. Dia berkuasa. Dia dilantik. Ada hukum, ada undang-undang. Itu nyata semua. Bukan bayang-bayang. Nah, kalau dia menggunakan kekuasaan yang nyata ini apa sekarang? Ambil alih. Ambil alih. Semua. Ambil alih semua itu. Kekuasaan yang sebentar nenek, lagi diskusi, sebentar ya. Ya ambil alih, kekuasaan itu nyata. Dia bisa bikin peraturan sekarang untuk nasionalisasi perusahaan, bahkan bisa presiden ya kan. Dia bisa bikin apapun. Caranya itu sekarang itu adalah kesempatan untuk mengambil alih. Dia berani ambil alih keuangan APBN lewat Danantara, berani. Kenapa sumber daya alam kita nggak berani? Ingat, Pak Adi, bahwa di dalam hal sumber daya alam ini selama ini negara tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apa. Hanya dapat pajak. Hanya dapat pajak. Tapi pembayar pajak terbesar tetap rakyat, tetap BUMN. Mereka itu nggak bayar, Pak. Mereka itu bayar kecil. Nah, coba lihat APBN kita. Sudah berkali-kali saya katakan, mudah-mudahan Pak Prabowo dengar. APBN kita 10 tahun, 11 tahun yang lalu itu 200 miliar dolar, Pak. Sekarang 3.600 triliun, 200 miliar dolar juga. Sementara ini penjual komoditas semua yang mengekspor dan dapat dolar. Mereka gak pernah bayar tambahan ke negara, walaupun sekarang produksinya di era SBY batubara cuma 200 juta ton, sekarang sudah 1 miliar ton produksi batubaranya. Tapi mereka nggak pernah nambah bayar. Nah itu harus diambil alih oleh presiden. Diambil alih kekuasaannya itu. Kekuasaan yang diserahkan. Seperti dia mengambil alih lewat Danantara perbankan yang diserahkan di 98 kepada oligarki Indonesia. Ambil alih sekarang. Sumber daya alam, mulai dulu dari sumber daya alam. Anda optimis bisa dilakukan? Bisa. Kalau mulai dari sumber daya alam beres kita. Ya sebetulnya kan aman undang-undangnya kan ada. Dikuasai negara, sumber alam. Kuasai negara. Jadi bagaimana negara betul-betul menguasai terhadap resources yang sudah diselewengkan, ya, yang sudah dimanipulasi, yang itu tidak menimbulkan manfaat untuk bangsa. Yang terjadi adalah untuk pribadi atau kelompok-kelompok bisnis ya. Saya kira itu yang saya katakan tadi, yang model-model begini ya, itu stop, berhenti ya. Perizinannya perlu cabut, kasih kepada yang betul-betul mau. Gampang ya, gampang sekali sebenarnya. Jadi kita ada kehormatan, ada izah, ada kemuliaan negara ya. Nah sekarang presiden dengan pidato yang saya katakan tadi betul-betul membuat masyarakat itu berharap. Tapi setelah ditunggu sekian hari ternyata belum seperti apa yang diharapkan, itu menimbulkan kekecewaan gitu. Jadi kalau perkara bisa undang-undangnya sudah ada. Sangat memungkinkan ya. Sangat memungkinkan. Ini suasana Ramadan. Negeri ini juga dilahirkan pada hari ke-9 Ramadan. Proklamasi itu jadi banyak kecamuk keputusan politik di bulan Ramadan ini menarik, Bang Aban. Ya kan. Karena Bang Aban, saya jadi teringat di Quran surat An-Naml ayat 48 itu
mengingatkan ada 9 orang yang membuat kerusakan dan tak pernah berbuat baik mereka ini, kata, ya kan? Nah, saya jadi tiba-tiba teringat, Pak Kamen melihat seperti apa ini? Ini kan udah jelas-jelas ini yang menghadap Pak Presiden ini membuat kerusakan, kecuali arahnya seperti yang disampaikan oleh ada yang ini, gitu, ya kan? Harus diambil alih kekuasaan mereka ini. Jadi yang Bung Hadi kutip tadi itu ada dalam kisah, ya, ada peristiwa pada era para nabi di masa lalu, ya. Itu adalah kaum Samud, ya, kaum Samud, di mana waktu itu ada Nabi Soleh. Nabi Soleh itu adalah dari lingkungan mereka. Jadi memang ada waktu itu 9 orang-orang kaya pada zaman itu. Kalau sekarang 9 naga lah kira-kira, ya. Jadi istilahnya wakana fil madinati tis'atun rohtin, gitu kan. Jadi itu kulit juga, angka 9 itu ada di situ. Ya, yang mereka itu dikatakan merusak, merusak bumi. Nah, itu kan sumber daya alam. Ya, jadi mereka pengelola sumber daya alam, ya, mereka merusak, tapi masyarakat itu tidak menikmati. Jadi istilahnya tuh la yuslihun. Nah, ini jadi ustadz kita nih. Nah, tapi itu kan catatan sejarah dan itu wahyu. Wahyu Allah. Ya. Jadi itu eksak. Itu absolut. Jadi apabila pengelola sumber daya alam itu berperilaku seperti 9 pelaku-pelaku di masa Nabi Saleh itu, dan terjadi sekarang, maka malapetaka dan bencana itu juga pasti datang. Itu kan sudah ada hukumnya. Jika kita memelihara alam, maka alam akan memelihara kita. Ya, jika kita memelihara apa yang diperintahkan Tuhan, maka Tuhan pun akan memelihara kita. Nah, jadi apabila para pejabat berpegang teguh pada sumpah jabatan, maka jabatan akan memelihara dia. Nah, jadi ini kalau kita harus, kalau 9 orang tadi bisa dikendalikan seperti istilah Pak Daeng itu, diambil alih gitu. Ya sebenarnya obrolan, ya, perbincangan kita bagaimana misalnya kebun-kebun sawit, ya, di dalam areal-areal kawasan hutan, ya kan? Ya, menurut itu seharusnya tidak ada kompromi. Mereka sudah Langsung ambil. memanfaatkan, maka mereka harus diberi denda yang seberat-beratnya, ya kan? Dan kemudian bagaimana negara selama ini tidak menikmati, harus kembalikan. Nah, nanti negara mengembalikan itu untuk rakyat, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Begitu juga berapa banyak kawasan-kawasan tambang yang itu tidak terkendali, ya, dan itu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. Dan itu adalah juga yang disebut tadi para pengusaha-pengusaha itu. Jadi kita bukan anti pengusaha, ya, tapi kita ingin pengusaha-pengusaha itu betul-betul bermanfaat untuk negara, bermanfaat untuk masyarakat. Ketika negara dalam keadaan sulit, mereka harus berani mengambil uangnya itu serahkan untuk negara. Nah itu ada dalam sejarah yang sebetulnya itu. Karena dia merasa bahwa apa yang dia nikmati itu adalah fasilitas negara, tapi ketika negara dalam keadaan sulit, maka dia serahkan kepada negara untuk dikelola kembali demi kepentingan rakyat. Bukan memanas-manasin rakyat, ya, bukan mengipas-ngipas rakyat, bukan membentur-benturkan rakyat. Itu, mari. Kan ada isyarat para pembuat kerusakan ini, jika dibiarkan, tidak ada kebaikan sama sekali, ini akan mendatangkan bencana lebih besar. Ya, bencana sekarang itu paling tidak penerimaan negara. Itu bencana penglihatan. Jadi bencana dari penerimaan negara itu Tetap. Konstan. jadi tidak mencukupi untuk membiayai lebih lanjut. Itu loh. Jumlah orang bertambah. Apa itu enggak apa itu tidak bencana? Ini bencana ekonomi, ya. Gitu. Jadi akibat itu tadi. Nah, mereka diberi kesempatan, ngambil 5, ya kan, bilang 3.
gitu loh. Area kawasan yang dia eksploitasi, ya, 4.000 dia bilang, 7.000, ya kan? Tapi yang dilaporkan 4.000. Nah, yang 3.000 itu sudah berapa lama? Sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung, ya kan? Semua untuk dikuasai oleh negara, dimiliki oleh negara, selama berpuluh-puluh tahun, ternyata mereka bermanuver. Nah, ini kan bencana. Nah, gitu. Kalau gagal atau tidak diambil alih kekuasaan dari tangan mereka ini, apakah akan ada bencana yang lebih besar, termasuk menggulung presiden sendiri? Jadi bahasa mengambil alih kekuasaan itu adalah adanya asumsi bahwa mereka lah yang berkuasa, ya kan Bang ya? Mereka lah yang berkuasa, mereka lah yang mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan negara. Sejak semula, sejak amandemen Undang-Undang 45 mereka masuk, mereka semua ini diatur oleh mereka sampai sekarang. Jadilah kehidupan kita bernegara seperti sekarang, pilkada mereka yang kendalikan, pemilihan presiden. Kan asumsinya begitu. Asumsinya tadi itu seperti itu, bahwa mereka lah yang mengatur negara ini karena dengan uangnya mereka mengatur negara. Nah, sekarang kita mau bilang apa? Ini ada kesempatan emas, ya kan? Pertama, ada isu-isu transparansi, akuntabilitas, Pak, yang semua orang tidak bisa menghindar. Taipan pun, pengusaha manapun tidak bisa menghindar dengan isu transparansi, akuntabilitas, digitalisasi. Ya, ada kewajiban mereka untuk transparansi seluruh kekayaan mereka yang ada di seluruh dunia. Panama Papers dibongkar, Pandora Papers dibongkar. Mau larikan uang ke mana? Ke SoftBank, ke sovereign wealth, tidak bisa. Semua diblok, jaringan-jaringannya diblok secara internasional. Mereka terkapar. Harus mentransparankan kekayaannya. Family office di kita gagal. Kemudian tax amnesty di kita gagal, tempat pelarian kekayaan mereka. Apalagi yang mau dipakai instrumennya? Nggak ada. Ya, nggak ada lagi. Selain harus mentransparansikan semua kekayaan mereka yang disimpan berpuluh-puluh tahun di luar negeri, dijadikan alat untuk mengatur politik Indonesia. Sekarang ditransparansikan. Nah, ini momentum buat Prabowo untuk mengambil alih kekuasaan ini. Ambil alih dengan cara mengambil alih kekuasaan politik mereka selama ini. Masalah dia masih mengeksploitasi sumber daya alam, silakan, nanti kita atur tata caranya. Tapi kekuasaan atas uang yang hasil eksploitasi kekayaan alam selama berpuluh-puluh tahun sekarang harus diambil alih oleh negara. Caranya apa? Kita itu sudah mengesahkan undang-undang MLA, Bang, Mutual Legal Assistance, dengan Swiss. Undang-undang perjanjian internasional kita dengan Swiss namanya MLA, Mutual Legal Assistance, disahkan jadi undang-undang. Nah, di dalam MLA itu diatur mekanisme penyitaan kekayaan, harta, uang, hasil kejahatan keuangan yang disimpan oleh siapapun warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, Bang. Nah, itu bisa dipakai undang-undang MLA itu. Sekarang bisa dipakai oleh Pak Prabowo untuk pertama nyelamatin sumber keuangan ini, sehingga dengan cara demikian maka nggak ada kesan lagi bahwa para Taipan segala macam mengatur negara. Itu sudah nggak ada. Yang ngatur negaranya Pak Presiden Prabowo, bahwa kekuasaannya itu nyata, ada, bisa diterjemahkan sekarang, misalnya dengan mengatur uangnya taruh di Danantara, mengatur lagi mafia migas diberangus, semua yang ini tangkap, produksi minyak di dalam negeri ditingkatkan, semua bisa dibawa kendali dia sekarang, dibawa kendali presiden. Itu maksud saya mengambil alih kekuasaan. Bahwa ada orang masih berbisnis di dalam minyak, ya monggo silakan, tidak ada masalah. Tak akan pernah dilarang ya. Ada. Yang diambil alih itu kekuasaannya, powernya, supaya mereka tunduk pada pengaturan negara. Karena selama ini mereka ngatur Pertamina bukan negara. Ya kan, mereka ngatur batu bara bukan negara, mereka ngatur sawit bukan negara, mereka ngatur pungutan sawit bukan negara. Nah, kekuasaannya diambil alih lagi oleh Pak Prabowo. Pebisnisnya tetap akan berubah strukturnya, tapi kekuasaan atas bisnis itu adalah
ownernya adalah pemiliknya ada negara yang mengatur segalanya, yang menentukan uang kamu berapa, uang saya berapa gitu negara, bukan dia yang menjatah-jatah ke negara. Itu loh maksud saya yang disebut negara, yang disebut kekuasaan yang nyata dari negara itu. Mungkin nggak Pak Prabowo ini melakukan ini? Kenapa nggak mungkin sih? Oh, dia kan stop berkuasa. 3 bulan dia untuk apa jadi presiden kalau tidak menggunakan kekuasaan untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat. Pengusaha juga adalah bagian daripada masyarakat, itu juga harus dilindungi. Tapi sekelompok orang yang jahat, yang merongrong negara, nah itu harus harus dieliminasi. Bila perlu perizinan mereka dicabut. Gitu. Itu loh. Jadi artinya jangan nanti rakyat melanggar hukum diproses. Nah, tapi ketika ada orang-orang yang memiliki akumulasi kapital, mereka berbuat pelanggaran, seakan-akan negara membiarkan. Itu yang tidak kita inginkan, gitu kan. Nah, jadi sebetulnya kan apa yang terjadi hari ini kan sebetulnya buah dari kemarin. Nah, jadi kalau Presiden PS08 ini kan baru berapa bulan. Tapi ini semua adalah akumulasi dari presiden yang kemarin. Nah, sayangnya di kita ini tidak ada pertanggungjawaban presiden. Nah, itu kan salah satu hal. Nah, kalau tidak ada pertanggungjawaban presiden di parlemen, paling tidak indikasi-indikasi kejahatan kebijakan yang menimbulkan kerugian negara, ya paling tidak itu harus diperiksa oleh kejaksaan. Jadi boleh saja presiden mengatakan hidup Jokowi gitu kan, tapi dia diadili jangan dihalang-halangin. Gitu loh kira-kira. Gimana Bang Dek? Ya, ini sebenarnya sekarang tinggal diperiksa, masuk aja ke sektor-sektor paling kunci untuk diperiksa. Kan semua kecurigaan kita bahwa selama ini pengoplosan minyak misalnya, itu kan kecurigaan kita sejak lama. Minyak kok dioplos ya? Dari sawit dioplos dengan solar, ya kan? Dari gas dioplos dengan LPG gitu, kemudian dari batu bara mau dioplos dengan LPG melalui gasifikasi batu bara, sawit dioplos menjadi solar, ini BBM ron dioplos semua satu sama lain. Ini benar-benar pengoplosan gila-gilaan gitu loh. Maksudnya ini pasti ada sesuatu. Nah, kecurigaan kita kan terbukti setelah ada penangkapan. Nah, sekarang misalnya bagaimana dengan nasib sumber daya alam kita yang lain, energi kita yang lain, kita adalah produsen terbesar sekarang batu bara. Di dunia kita adalah eksportir terbesar sekarang. Kok bisa negara itu nggak dapat apa-apa dari sini gitu? Siapa ngatur barang ini? Gitu loh. Katanya harganya murah dijual ke luar negeri. Ya ngapain dikasih izin jual? Stop aja jual. Gak usah jual ya. Bener. Jangan ada yang jual batu bara lagi. Mulai hari ini Prabowo stop ekspor batu bara. Gak ada manfaatnya bagi negara. Kita pakai untuk kebutuhan sendiri aja. Kan gitu caranya. Karena ngakunya kalorinya rendah segala macam. Nggak usah jual. Tunggu aja kalorinya jadi bagus. Atau disemprotin dengan apa gitu. Campur minyak kayak kalorinya bagus. Bercanda ya. Maksudnya itu kan alasannya banyak dibikin-bikin untuk menghindari bahwa mereka berbagi kepada negara. Kita menyebut mereka para bandit-bandit sumber daya alam. Mafia-mafia sumber daya alam. Seperti menjatah-jatah negara dengan paket hemat APBN tuh. Apa nggak malu tuh kita bernegara, orang-orang yang mengatur keuangan negara kita. Dia nggak malu lihat fakta. Lihatlah fakta. 10 tahun yang lalu APBN kita itu 200 miliar dolar. Sekarang juga hari ini APBN kita juga 200 miliar dolar. 10 tahun yang lalu 200 miliar dolar. Lo kok nggak malu? Reformasi pajak, reformasi ini ngabisin uang negara. Hasilnya tetap. Malu dong. Malu. Mereka kenapa nggak malu? Kok hasilnya nggak berubah? Kok sawit harganya naik, harusnya setor ke negara naik. Batu bara harganya naik, harusnya setor ke negara juga naik. Ya kan? Belinya malah pakai jualnya pakai dolar lagi. Dolar juga nilainya naik sekarang. Di mata rupiah kan? Harusnya penerimaan negara naik dong. Nah kalau begini berarti mereka nggak pernah nambah. Yang paling mengejek pikiran kita itu adalah produksi seluruh sektor ini naik, Bang. Harganya juga komoditas itu naik. Produksi batu bara naik dari 200 ke 1000, dari 200 juta ton ke 1 miliar ton. Ya kan?
nikel naik fantastis, timah naik, boksit naik, emas naik, perak naik, tembaga naik, semua. Lah kok penerimaan negara tetap itu loh. Emas terutama naik signifikan. Produksi nasional kita, baik Freeport maupun Aman Mineral, perusahaan-perusahaan Antam, perusahaan tambang emas yang lain, semua produksinya. Nah kok ini, aduh, kok Bapak mempermalukan pikiran kita. Nah, yang terbongkar dan yang memang dibongkar kasus-kasus ini kan sebenarnya ini yang terjadi sebelum pemerintahan Prabowo. Dan membongkar, dibongkar, terbongkarnya ini kan di awal era Prabowo. Kira-kira ini kan publik ya kan, sudah hopeless juga, hilang harapan. Alah nanti sama begitu-begitu juga gitu. Nah, supaya ini bergerak, terjadi perubahan perbaikan ekonomi kita ini, bukan sekedar tangkap orangnya, judulnya di penjara, tapi tetap juga nanti ada bisa jalan-jalan dan lain sebagainya. Kalau Prabowo ini nggak sama, saya rasa, Bang. Walaupun ada yang berusaha menyamai ini, berusaha dia ini nggak sama. Dia ini agak lompat lah. Dan antara bagaimana nggak lompat, pemotongan anggaran 3 kali 10% gimana nggak lompat. Lalu ada bank emas, lompat. Lalu ada pembatasan lalu lintas devisa. Dulu yang namanya pembatasan lalu lintas devisa itu kayak omong kosong kita, Bang. Kayak nggak mungkin ada undang-undang lalu lintas devisa bebas. Kan kita sengok. Kayak nggak mungkin. Disikat juga sama Prabowo. Udah batasi. Bisa. Artinya kita masih bisa berharap. Ini berbeda. Bukan SBY, bukan Jokowi. Punya kelebihan masing-masing, tapi bukan SBY, bukan Jokowi. Atau bukan Megawati, itu Prabowo Subianto. Dia presiden yang berbeda. Kelihatannya menurut saya ya, bahwa dia akan berani mengambil tindakan-tindakan yang cukup penting bagi ekonomi. Dan level tindakannya itu berada pada urutan pertama. Urutan Top level ya? Top level dalam isu ekonomi. Pembatasan devisa itu top level. Itu bisa crash suatu negara itu. Bisa dipukul oleh negara lain. Bisa dihantam oleh pemilik dolar kalau Anda melakukan itu. Bisa crash di perdagangan. Tapi bisa tuh dilaksanakan. Yang nggak mau nurut mungkin bisa segera diatur nih, siapa yang nggak nurut tangkap aja, Bang. Seperti dia tangkap bandar-bandar minyak. Ini sekarang pengusaha batu bara nggak mau nurut 2 hari aja nggak mau nurut, tangkap aja semua. Kurasa Pak Prabowo berani nangkap. Gitu loh. Kecuali ada pembisik-pembisiknya yang berusaha nipu-nipu. Tapi kalau kelihatannya juga nggak bisa ditipu. Nggak bisa, dia dengar pikir aja sendiri dia udah kayak pemotongan anggaran 30% itu kan pemikiran lama dia tentang ICOR, incremental capital output ratio, yang kita jebol 30% dari seluruh modal yang diinvestasikan di Indonesia. Itu jebolnya 30% termasuk investasi BUMN dan termasuk investasi negara melalui APBN. Pajak pangkas bisa tuh. Nah sekarang tuh berarti dia berbeda. Nah, di tengah diferensiasi ini, perbedaan ini, bagaimana caranya kita gerakan dapat menunjukkan kepada Bapak Presiden Prabowo bahwa kekuasaan itu nyata, bukan bayang-bayang. Nyata, bisa disentuh, dikerjakan dengan kebijakan-kebijakan yang begitu penting, yang levelnya level 1, seperti yang sudah dilakukan. Ya Pak Presiden jangan kendor juga, karena kekuasaan itu nyata ya. Nggak boleh kendor. Begitu udah selesai di BBM, langsung masuk ke dalam hutan. Langsung ke dalam hutan udah sekarang. Masuk ke sawit, ke tambang minyak, ke batu bara, ke nikel, pokoknya ke dalam hutan. Hutan tempatnya. Nah, di situ diperlukan aparat yang solid, aparat yang sama dengan idealisme presiden, ya kan? Nah, jadi presiden itu kan punya idealisme, ya kan? Lihat pidatonya, ya kan? Ya, jangan kalian korupsi, walaupun kalian Gerindra, kan itu ada bahasanya gitu kan. Nah, jadi aparat-aparat penegak ini juga harus konsisten di situ, ya. Jadi kita sekarang berpikir untuk negara sebesar-besar kemakmuran rakyat, itu loh, ya. Nah itu bahasa dikuasain, itu authority loh. Nah, authority itu power, ya kan. Nah perangkatnya banyak, ya. Nah jadi
kalau ini bisa dilakukan di semua sektor tadi yang selama ini sudah tereksploitasi, Berat sekali. sudah tereksploitasi dan kemudian itu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan untuk kepentingan negara, ya ini saatnya gitu. Ini saatnya. Jadi semua harus kembali merujuk kepada bahasa memang negara. Nah, oleh karena itu kalau tadi memang saya juga merasa kenapa lambat kali? Gitu kan. Nah, tapi harapan itu, nah ini bulan puasa kan? Nah, kita dengan doa. Harus sabar juga ini. Ya, kepuasa kan menahan diri ya kan. Kita doa juga semoga gitu kan yang diberi amanah ini mereka punya keberanian kan gitu. Jadi punya keberanian untuk melaksanakan amanat sehingga apa yang dirasakan oleh bangsa hari ini bisa teratasi. Nah, itu untuk menjawab persoalan yang dihadapin itu terbentur. Nah, tapi kalau kekuasaan itu dilaksanakan ya sesuai dengan amanat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, ya saya pikir itu pasal sangat luar biasa. Nah, itu betul-betul bagi pemegang pengendali kekuasaan itulah yang harusnya dimaksimalkan. Gitu. Baik, Lakaban, Bang Day, terima kasih. Mudah-mudahan dengan apa yang kita diskusikan, termasuk juga memberikan masukan dan warning ke Pak Prabowo sebagai bentuk dukungan kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok intelektual untuk perubahan, karena ini ada kesempatan. Pemirsa, nantikan telaah menarik lainnya, bincang-bincang seputar perkembangan politik, hukum, ekonomi, dan pendidikan di tanah air, hanya di Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka Allah Akbar. Anda menyaksikan Just Talk, Justice Talk Show. Bincang-bincang keadilan, politik, hukum, ekonomi, dan budaya bersama Hadi Priyono dari Jurnal Politik TV yang diberdayakan oleh visibangsa.com. Media merdeka mencerahkan bangsa.